Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, di Gilang Projects. Oke, halo teman-teman. Pada video kali ini, saya akan berbagi sedikit ilmu bagaimana cara menggambar atau lebih tepatnya bagaimana cara mengoperasikan software AutoCAD. Untuk anak-anak teknik pastinya tidak asing lagi dengan software AutoCAD ya. Nah, berhubung judul videonya adalah belajar AutoCAD dasar untuk pemula, tentu nantinya saya akan coba menjelaskan dari mulai hal-hal yang paling mendasar, dari mulai menjelaskan beberapa fungsi tools atau shortcut yang paling sering digunakan. Dan ini adalah video part 1 ya, alias bersambung. Insya Allah saya akan membuat video part-part berikutnya mengenai ruang lingkup seputar tutorial menggambar dengan software AutoCAD. Maka dari itu, teman-teman bisa langsung subscribe saja channel saya ini, The Gilang Projects, agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video terupdate dari saya. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen, agar bisa lebih berkembang lagi channel ini ya. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita buka AutoCAD-nya. Nah, di sini kebetulan saya memakai AutoCAD versi 2013. Pada dasarnya, untuk cara pengoperasian di semua versi sama saja secara general. Mungkin kalau versi yang lebih update akan ada sedikit pembaruan seperti tampilan dan sedikit fitur-fitur lainnya. Jadi teman-teman bisa sambil dipraktikkan di rumah menggunakan versi tahun berapa saja. Tidak harus sama AutoCAD 2013 ya. Oke, kita buka. A few minutes later. Ya, ini adalah tampilan awal setelah kita membuka AutoCAD-nya. Ini di close saja, tidak apa-apa. Oke, seperti ini tampilannya teman-teman. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai elemen lembar kerja di AutoCAD. Di sini seperti biasa ada title bar. Di sini juga ada menu bar yang berfungsi untuk mengatur file gambar yang teman-teman buat, seperti menyimpan file, membuka file, mengatur kertas, mengedit gambar, dan sebagainya. Di sini ada file, ada edit, view, insert, format, dan lainnya. Dan di sini juga ada ribbon bar yang fungsi dan kegunaannya sama dengan menu bar. Hanya saja di ribbon bar ini ada simbol icon-iconnya teman-teman. Jadi bisa lebih cepat juga dalam penggambaran. Di sini ada workspace. Ini berguna untuk mengatur ruang kerja yang akan kita buat, apakah kita akan memakai 3D modeling atau 2 dimensi, yaitu AutoCAD Classic. Untuk kali ini kita pakai AutoCAD Classic saja ya teman-teman, karena memang kalau kita menggambar objek 2 dimensi, mayoritas orang menggunakan AutoCAD Classic saja. Seperti itu.
Di sini ada layer manager. Layer manager ini merupakan salah satu fasilitas AutoCAD yang sangat membantu teman-teman untuk mengorganisasi objek-objek yang telah digambar. Dalam artian, teman-teman dapat mengelompokkan objek tertentu agar kita dapat secara langsung melakukan seleksi, editing, bahkan jumlah yang terdapat pada gambar. Dan ini adalah color control yang berfungsi untuk mengatur warna. Di sini ada banyak sekali warna ya teman-teman. Maka teman-teman bisa mengatur warna yang dipakai sesuai kebutuhan atau sesuai selera. Selanjutnya di sini ada line type atau tipe garis. Di fitur ini teman-teman bisa mengatur tipe garis. Di sini ada banyak tipe garis seperti garis atau garis utuh, garis putus-putus, dan garis tipe-tipe lainnya. Lalu di sini ada line weight atau ketebalan garis. Dan di fitur ini teman-teman dapat mengatur berapa ketebalan garis yang teman-teman akan pakai, dari mulai 0,00 mm sampai dengan yang paling tebal. Setelah itu di sini ada panel properties. Panel properties ini berguna untuk mengatur objek yang kita gambar seperti ketebalan garis, warna, mengatur teks, menentukan skala, dan lain-lain. Nah, ini adalah toolbar atau toolbox. Fitur ini adalah fitur yang nantinya dipakai dalam penggambaran. Di sini kita lihat ada beberapa icon seperti line atau membuat garis, ada rectangle untuk membuat garis segi empat, ada circle untuk membuat lingkaran, dan masih banyak lainnya. Dan di sini ada UCS icon, adalah singkatan dari User Coordinate System atau sistem koordinat pengguna yang membantu teman-teman dalam mengatur titik origin serta arah orientasinya. Dengan kata lain, UCS ini adalah garis sumbu X, Y, dan Z. Lalu di sini ada layout tab. Layout di sini bisa dikatakan tata letak, yaitu sheet untuk mengatur gambar yang akan dicetak bila objek yang telah digambar siap untuk dicetak atau di-print. Jadi, dengan kata lain, layout di sini adalah sheet khusus untuk proses mencetak. Lanjut ke sini. Di sini ada command line. Dengan adanya command line, kita tidak hanya bisa mengakses perintah AutoCAD melalui toolbar ataupun menu bar. Dengan demikian, kita memiliki banyak pilihan dalam menggunakan shortcut dalam mengoperasikan AutoCAD di command line ini. Dan ini adalah OSnap setting. Objek snap digunakan untuk membantu menentukan sebuah lokasi yang presisi pada objek kerja yang diikuti ketika kita menggunakan sebuah perintah. Contohnya, kita dapat menggunakan objek snap sebagai alat bantu ketika ingin menseleksi sebuah garis dari titik pusat lingkaran ke titik tengah sebuah garis. Lalu di sini ada workspace switching. Seperti yang saya jelaskan di menu ribbon bar tadi, workspace switching ini berguna untuk mengatur ruang kerja yang akan kita buat, apakah kita akan memakai 3D modeling atau 2 dimensi. Dan kita sekarang menggunakan AutoCAD Classic.
Selanjutnya di sini ada annotation scale, berfungsi untuk mengatur skala gambar. Dan di sini ada drawing koordinat. Bila kursor digerakkan seperti ini, dengan otomatis koordinat dari titik kursor pada worksheet tersebut akan terbaca di sini sesuai dengan sistem koordinat sebenarnya. Itu semua adalah elemen lembar kerja di AutoCAD ya teman-teman. Nah, bicara mengenai worksheet atau lembar kerja, seperti yang kita lihat di sini backgroundnya berwarna hitam. Ya, ini adalah background bawaan dari software AutoCAD secara default. Tapi untuk warna background di worksheet ini kita juga bisa mengubahnya sesuai keinginan di menu setting atau option. Sambil berjalan, saya akan menjelaskan di menu setting nanti. Tetapi mayoritas orang sudah pasti tidak akan merubah settingannya untuk ini. Dan di sini juga ada garis grid, yaitu garis hayal yang terbentuk oleh garis vertikal dan horizontal. Garis grid ini dapat membantu kita dalam penggambaran. Namun, apabila kita tidak memerlukan dengan garis grid ini, garis ini bisa juga untuk dinonaktifkan atau dihilangkan. Caranya bisa dengan menekan icon grid di OSNAP setting ini. Bisa kita lihat garis grid sudah hilang. Namun, apabila kita ingin menampilkannya lagi, tinggal menekan ikonnya lagi sampai ikonnya menyala. Seperti ini. Atau teman-teman bisa juga dengan menekan tombol F7. Saya akan coba menonaktifkannya. Hilang ya teman-teman. Dan sekarang saya akan coba untuk menyalakan garis gridnya lagi. Saya akan menekan tombol F7-nya lagi. Ya, ada lagi ya. Dan biasanya untuk menggambar saya sangat jarang untuk menggunakan garis grid ini. Jadi kita hilangkan saja. Saya akan mematikannya. Dan yang saya gerakkan ini adalah kursornya ya teman-teman. Kursornya pun masih bisa kita setting sesuai dengan keinginan kita. Dan sekarang kita akan pergi ke menu setting. Dan untuk pergi ke menu setting atau option, di sini kita tinggal menekan tombol OP. OP di sini itu artinya adalah option. Kita akan coba ya teman-teman. Saya akan mengetikkan OP. Seperti yang kita lihat, apa yang tadi saya ketikkan akan muncul di command line. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita tekan enter. Maka akan keluar tampilan seperti ini. Ini adalah setting atau option yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, flashback dengan apa yang sudah kita bahas tadi tentang background warna di worksheet. Di sini kita bisa mengganti warna sesuai keinginan kita. Teman-teman bisa pergi ke display. Di sini kita akan pergi ke colors. Di sini ada banyak pilihan untuk mengganti warna, seperti contohnya uniform background. Uniform background itu adalah background worksheet yang tadi telah kita bahas. Kita akan coba-coba untuk menggantikan warna backgroundnya ya. Di sini kita lihat
Di dalam menggambar, tangan kiri dan tangan kanan mempunyai perannya masing-masing. Ini sebetulnya hanya tips saja. Selebihnya, setiap orang mempunyai cara yang berbeda untuk menggambar. Buat senyaman mungkin ya teman-teman.